Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa walah wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali pada ta'lim pengajian kita di pagi hari ini. Insyaallah kali ini kita akan membahas satu hadis yang terkait dengan nasihat ad-din an-nasihah, yaitu hadis pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu an, dari Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah. Ad-din, agama, adalah an-nasihah. Isinya adalah nasihat. Nasihat sendiri memiliki makna ketulusan, ya, ketulusan, kejernihan, ya, sesuatu yang jernih, sesuatu yang bersih, ya, tidak ada campur hal lain, ya. Kemudian dari situlah kemudian nasihat juga bermakna tulus. Kenapa? Karena tidak ada campuran daripada maksud-maksud lain. Nah, agama itu sendiri dalam satu redaksi ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ad-dinun nasihah adalah imaduddin, ya. Jadi tiang-tiang agama, sendi-sendi agama adalah an-nasihah, ya. Kita baca syarah daripada hadis ini dalam kitab Al-Bayan fi Syarhil Arba'in An-Nawawi, ya, fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Al-hadisus sabi', qauluhu ad-dinu ay dinul Islam. Yang dimaksud dengan ad-din di sini adalah agama Islam. An-nasihatu hiya kalimatun jami'atun ma'naha hiyazatul hazzi lil mansuhi. Kalimat an-nasihah itu adalah kalimat yang jami'ah, yang mengumpulkan banyak makna yang baik, ya, artinya luas maknanya, ya. Yaitu maknaha, maksudnya adalah, maknanya adalah hiyazatul hazzi lil mansuhi, ya, memberikan, menyerahkan. Al-hazz itu adalah bagian, ya, bagian hak, ya, bagian yang memang semestinya, memberikan bagian yang semestinya lil mansuhi, bagi orang yang atau sesuatu yang dituju nasihat itu, ya. Bagiannya adalah kemurnian, ya. Berikanlah haknya, berikanlah bagian yang memang harus didapat oleh al-mansuh, ya, orang atau sesuatu yang kita melakukan nasihat kepadanya. Qila, dikatakan al-kalamu ala hadfi mudhafin. Ada yang mengatakan bahwa kalimat pada ad-dinu an-nasihah itu adalah kalimat yang ada kalimat yang berupa idhofiyah, namun kata mudhafnya atau kalimat mudhafnya ini dibuang. Asalnya adalah imaduddin wa ma'zamuhu an-nasihah, ya. Jadi ad-dinu an-nasihah ay imaduddin wa ma'zamuhu an-nasihah. Qauluhu lillah, ketika Rasulullah mengatakan ad-din an-nasihah, agama adalah an-nasihah, kemudian para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa an-nasihah ini? Agama sebagai nasihat ini untuk siapa? Nasihat dalam makna yang tadi, yaitu kejernihan, artinya tidak bercampur dengan apapun, berarti tulus, ya. Ketulusan agama itu adalah ketulusan, tunduk patuh, ya. Untuk siapa? Liman ya Rasulullah? Qala lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin muslim, wa ammatihim, dan untuk seluruh umat Islam, ya. Lillahi bimakna ketulusan kita kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya. Nasihat adalah ketulusan, ya.
ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang nasuh, ya, yang di dalamnya adalah nasihah. Taubat yang di dalamnya adalah ketulusan, ya, tidak bercampur dengan tujuan-tujuan lain, ya. Pengabdian diri kita kepada agama, pengabdian diri kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah harus tulus, bukan karena faktor-faktor lain, ya. Itu yang dimaksud dengan lillah. Ad-din an-nasihah, kata Rasulullah. Para sahabat tanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa? Kepada siapa an-nasihah itu? Lillah. Pertama adalah lillah, untuk Allah. Jadi ketika kita beragama, ketika kita beriman kepada Allah, maka keberagamaan kita harus tulus pada Allah. Iman kita harus tulus pada Allah, bukan karena faktor-faktor lain. Keberimanan kita kepada Allah harus nasihah, tidak ada campur-campur lain, maksud lain, tujuan lain selain ketundukan dan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-din an-nasihah. Pertama ada al-imanu bih, maknanya, ya, iman kepada Allah dengan an-nasihah, dengan ketulusan, tunduk patuh, ya, tanpa ada motif-motif lain, ya, tujuan-tujuan lain, faktor-faktor lain selain ketundukan dan kepatuhan. Kemudian wa nafyus syarik anhu, meniadakan sekutu bagi Allah. Tidak ada campuran, pokoknya tulus pada Allah, ya. Mengimani Allah, percaya kepada Allah, tidak ada percaya kepada yang lainnya selain pada Allah, ya. Menuhankan Allah dan tidak sedikit pun menuhankan yang lain selain Allah. Jadi nasihat, ya, murni, ya, murni beriman kepada Allah, tidak mengimani yang lain, ya. Tidak ada menganggap Tuhan selain Allah. Tuhan hanya Allah, ya. Di luar banyak orang menuhankan A, menuhankan B, segala macam. Ada yang menuhankan batu, pohon dan lain sebagainya. Ad-din dalam dinul Islam, agama Islam adalah an-nasihatu lillah, ya. Keimanan kepada Allah itu tulus pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengimani hal-hal lain sebagai Tuhan. Nafyus syarik anhu, meniadakan sekutu bagi Allah. Wal ikhlasu lahu, tulus, ikhlas kepada Allah, ketundukannya karena Allah, bukan ketundukannya keterpaksaan, tidak. Ad-din an-nasihah, yang dimaksud dengan an-nasihatu lillah adalah ketundukan kita kepada Allah, patuhnya kita kepada Allah, menjalankannya kita akan perintah-perintah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ikhlasu lahu, ikhlas, murni, ya, ibadah kita karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin jabatan, bukan karena ingin harta dan lain sebagainya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ad-din an-nasihah, an-nasihatu lillah. Wal qiyamu bi ta'atihi, menjalankan ketaatan padanya, ya. Kayak ketika seseorang sudah beriman dengan an-nasihah, dengan tulus, ya, keimanannya karena ketulusan, tunduknya karena ketulusan, kepatuhannya karena ketulusan, murni, tidak ada motif-motif lain, tidak ada alasan-alasan karena hal-hal lain, dan tidak juga bercampur dengan maksud-maksud atau tujuan-tujuan selain karena ridhonya Allah. Tidak ada tujuan duniawi dan lain sebagainya. Maka ketika dia al-qiyam, ketika dia an-nasihah lillah, maka dia akan menjalankan al-qiyam bi ta'atihi, akan tunduk dengan ketaatan-ketaatan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain al-qiyam bi ta'atihi, menjalankan perintahnya dengan penuh ketaatan, wajtinabu ma'siyatihi, menjauhi maksiatnya, maksiat kepadanya, ya. Kenapa? Karena ada an-nasihah dalam diri kita. Ketika kita berislam, maka ada an-nasihah di dalam diri kita. An-nasihah di dalam diri kita inilah yang menjadi benteng bagi kita untuk menghindari yang nama maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena ada an-nasihah dalam diri kita. Keimanan kita murni, keimanan kita itu tulus, sehingga tidak ada yang namanya keberanian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa muwalatu man ata'ahu, ya, berbaik, ya, mualah, ya, tauliyah, ya, ittikhadus suhbah, ya, menjadikan kekerabatan dekat, hatinya senang, hatinya cinta, ada keikatan rasa saling
saling peduli, saling menolong, saling menghargai, saling menghormati, saling merasakan, ya, berbagi rasa. Al-muwalah dengan siapa? Man ata'ahu, dengan sesama muslimnya yang juga turut taat kepada Allah. Kita taat kepada Allah, dan orang yang taat kepada Allah akan memiliki ikatan hati yang kuat, ikatan batin yang kuat, ruh yang kuat dengan orang yang juga taat kepada Allah. Si A taat kepada Allah, si B taat kepada Allah, kita taat kepada Allah, maka kita dengan A dan B akan memiliki ikatan yang sangat kuat, ya. Ada rasa saling ingin saling berbagi, ingin saling menyayangi, saling tolong menolong, saling peduli dan lain sebagainya sesama orang yang taat kepada Allah. Al-muwalah man ata'ahu, walatu man ata'ahu, ya. Itulah makanya Rasulullah pernah menyampaikan ar-ruh junudun mujannadah. Ruh adalah pasukan yang berbaris, ya. Ruh adalah pasukan yang berbaris, ya. Kemudian dia akan saling menyayangi, saling cocok dengan orang yang dia kenal, ya, dan hatinya saling menolak dengan yang dia ingkari, ya. Itu adalah an-nasihah lillah, ya, muwalah man ata'ahu. Orang yang nasihah kepada Allah dalam beragama, maka dia akan memiliki ikatan batin, ya, ikatan ruh yang sangat dekat dan kuat dengan sesama orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'adatu man asah. Orang yang tulus nasihat kepada Allah dalam keberagamaannya, maka dengan sendirinya batinnya, hatinya akan menolak segala kemaksiatan pada Allah dan akan memusuhi, ya, memusuhi kemaksiatan dari orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, ya. Nggak akan senang dengan orang yang bermaksiat kepada Allah. Orang yang hatinya, dinnya sudah nasihat, ad-din an-nasihat, ad-dinnya sudah an-nasihat dalam hatinya, maka mu'adatu man asah, dia akan nggak senang hatinya, ada rasa ketidaktertarikan dengan orang-orang yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nggak cocok dengan orang yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi sangat erat dekat dengan orang-orang yang juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu an-nasihah lillah. Kata Rasulullah, ad-din an-nasihah. Kemudian para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Kata Rasulullah, lillah. Itulah makna an-nasihah itu lillah. Yang kedua, wali kitabihi. An-nasihah li kitabillah, yaitu adalah Al-Quran. Al-Quran, ketundukan, ketulusan kepada Al-Quran. Ketika kita sudah tunduk, ya, sudah murni, ya, patuh dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, baik aturan-aturan yang Allah telah berikan dari kewajiban-kewajibannya maupun hal-hal yang disunnahkannya, maka ketika jiwa ada ad-din, ada an-nasihah li kitabillah, maka tentu akan mengikuti dan at-tasdiq bi kitabillah, akan membenarkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Apapun itu ketika disampaikan oleh Al-Quran, dia yakin dan dia percaya kepada Al-Quran. Kenapa? An-nasihah li kitabillah, ada ketulusan, ya, kemurnian kepada Al-Quran itu sendiri. Kemudian wa bimakna al-iman bihi wal amal bima fihi, sudah yakin bahwa Al-Quran itu benar. Kenapa? Ada an-nasihah li kitabillah dalam diri kita, dalam hati kita, dalam keberagamaan kita, keberislaman kita. Kemudian wal amalu bima fihi, ketika kita sudah yakin bahwa Quran itu benar, membawa hidayah, petunjuk dan kebenaran, membedakan antara yang hak dan yang batil, maka tentu ketika sudah ada an-nasihah dalam diri kita, maka al-amal bima fihi, kita akan mudah untuk menjalaninya dan yakin untuk menjalaninya. Menjalani apa yang diajarkan oleh Al-Quran, apa yang ditunjuk oleh Al-Quran, apa yang diarahkan oleh Al-Quran, karena Al-Quran merupakan hidayah bagi kita. Kemudian makna an-nasihah li kitabillah ta'zimuhu wa ikramuhu, memuliakan Al-Quran,
mengagungkan Al-Quran. Al-Quran tidak disepelekan, Al-Quran tidak dibelakangi, tapi Al-Quran berada di depan. Al-Quran selalu berada di depan. Ya. Ketika keinginannya bertentangan dengan Al-Quran, dia tinggalkan keinginannya, dia dahulukan Al-Quran. Ketika tujuannya, ya, dia memiliki hajat, keinginan, tujuan, tapi niat, tujuan, dan hajatnya bertentangan dengan ajaran-ajaran Al-Quran, ditinggalkan hajatnya, ditinggalkan keinginan dan tujuan serta maksudnya, dan didahulukan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Itulah an-nasihah li kitabillah. Kemudian wali rasulihi, an-nasihah li rasulihi, maknanya apa? Wali rasulihi ay sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermakna al-imanu bihi, mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sungguh-sungguh keimanan. Mengimani Rasulullah dan mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah, meyakini apa yang disabdakan oleh Rasulullah, dan meyakini akan kebenaran yang disabdakan oleh Rasulullah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Rasulullah tidak akan pernah berbicara kecuali adalah wahyu yang Allah ilhamkan, yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW, sehingga tidak ada sedikit pun, tidak ada satupun ucapan Rasulullah yang sia-sia, dan tidak ada satupun ucapan Rasulullah SAW yang tidak terbukti kebenarannya. Itu makna an-nasihah li rasulihi, ya. Al-imanu bihi, kemudian wa tasdiquhu fi jami'i ma ja'a bihi, membenarkan apa yang datang daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Namun dalam hadis Rasulullah SAW ada klasifikasi para ulama meletakkan derajat-derajat hadis ini. Kenapa? Karena ada tangan-tangan jahat, ya. Ada maksud-maksud jahat yang kemudian sesuatu yang tidak layak disandarkan kepada Rasulullah, tidak diucapkan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh Rasulullah, dinisbatkan kepada Rasulullah. Inilah yang menjadi sebutan di kalangan kita dengan hadis maudhu atau hadis palsu, ya. Bukan kemudian ketika qala Rasulullah langsung kita yakin, tapi lihat dulu, ya, derajat hadisnya, ya, kualitas hadisnya. Para ulama sudah membukukan macam-macam hadis, ya, menggolongkan hadis ini hadis yang sahih, ini hadis yang dhaif, bahkan maudhu, ya. Namun selagi hadis itu dhaif, bukan maudhu, ya, bukan palsu, bukan mungkar, bukan matruk, ya, artinya hanya maudhu, dan itu dengan beberapa persyaratan yang ketat. Dalam hal untuk fadhailul a'mal, para ulama mempersilahkan untuk diamalkan. Untuk fadhailul a'mal, bukan untuk dalam hal akidah atau tentang halal dan haram, tapi untuk fadhailul a'mal boleh diamalkan. Artinya secara umum an-nasihah li rasulihi diantaranya adalah meyakini, membenarkan apa yang datang, informasi yang datang dari Rasulullah SAW. Ya, ketika kita beragama, ad-din an-nasihah, maka tertanam di hati kita an-nasihah lillah, an-nasihah li kitabihi, wan nasihah li rasulihi. Kita benarkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, dan pribadinya pun kita benarkan. Kenapa? Karena Rasulullah lah satu-satunya manusia sempurna yang Allah desain untuk kita sebagai suri tauladan. Allah desain untuk menjadi suri tauladan bagi kita. Artinya itulah kenapa Rasulullah SAW maksum, terhindar dari dosa kecil maupun dosa besar. Kenapa? Karena Rasulullah adalah satu sosok yang Allah munculkan bagi kita, yang Allah turunkan di atas muka bumi ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita, contoh bagi kita, yang untuk kita contoh. Bahkan Al-Quran sendiri menunjukkan, ya, betapa besarnya dan agungnya akhlak Rasulullah SAW. Al-Quran sendiri yang memberikan stempel, ya, memberikan pengakuan terhadap akhlak, kebesaran, keagungan, kemuliaan akhlaknya Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau wahai Muhammad, sungguh kau berada pada akhlak yang sangat agung, ya, akhlak yang sangat mulia. Kemudian waltizamu ta'atihi fi amrihi wa nahyihi. Ketika ada an-nasihah lillah, an-nasihah li kitabihi, wan nasihah li rasulihi, nah maka dengan an-nasihah li rasulihi, apa yang jadi perintah Rasulullah ditaati, dan apa yang menjadi larangan dari Rasulullah dijauhi.
wa ihya'u sunnatihi, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian wat takhalluq bi akhlaqihi, berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbatu ali baitihi, mencintai kerabat Rasulullah, keluarga Rasulullah, keturunan Rasulullah SAW, anak cucu Rasulullah SAW, dihormati, dimuliakan. Itu bagian daripada an-nasihah li rasulihi, ya. Mahabbah ahli baiti Rasulullah SAW, mencintai ahlul bait Rasulullah SAW. Juga wa ashabihi, dan para sahabat-sahabat Nabi, memuliakan para sahabat-sahabat Nabi, ya. Tidak mencela, tidak menghina, tidak menyalahkan, ya, tidak menyalahkan apa yang terjadi ijtihad di antara para sahabat Rasulullah SAW. Kita mungkin pernah dengar yang namanya perang Jamal, di mana antara perang Jamal di sana adalah perang saudara antara Sayyidina Ali yang merupakan menantu daripada Rasulullah SAW dengan istrinya Aisyah, istri Rasulullah SAW. Sayyidina Ali adalah menantu Rasulullah, suami dari Fatimah binti Rasulullah, berperang dengan pasukan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, putra dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, putra dari Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama, sedangkan Ali khalifah ketiga, khalifah keempat, mohon maaf, Ali khalifah keempat, ya. Kemudian berperang yang disebut dengan perang Jamal. Lantas jangan kemudian dengan dalam perang Jamal itu kita menyalahkan satu dari yang lainnya, kita membenarkan yang satu dengan yang lainnya. Ahlus sunnah wal jamaah berpendirian wa ma jara bainas sahabi nasbutu anhu ajral ijtihadi nuthbitu. Kita membenarkan semuanya. Kenapa? Karena mereka di kalangan para sahabat memiliki ijtihad masing-masing, dan ijtihad mereka adalah ijtihad terbaik di masanya, ijtihad terbaik sepanjang zaman, ijtihad terbaik, ya, di antara umat Nabi Muhammad SAW. Khairul qurun, sebaik-baik periode, sebaik-baik generasi, qarni, kata Rasulullah, adalah periode di mana aku hidup bersamanya. Artinya kalangan para sahabat. Walladzina yalunahum, kemudian setelahnya. Walladzina yalunahum, kemudian setelahnya. Artinya mereka adalah sebaik-baik generasi, mereka adalah sebaik-baik contoh dan suri tauladan bagi kita. Apa yang terjadi antara ijtihad mereka, perbedaan ijtihad di kalangan mereka, perselisihan ijtihad di kalangan mereka, tidak sedikit pun mengurangi hormatnya kita dan takzimnya kita kepada ahlu bait Rasulullah SAW dan sahabat Rasulullah SAW. Itu bagian daripada ad-din an-nasihah, ad-din an-nasihah dan an-nasihah li rasulihi. Ketika Rasulullah bersabda ad-dinu an-nasihah, ya, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Lillah wali kitabihi wali rasulihi. Yang kemudian wali a'immatil muslimin, juga an-nasihah kepada pemimpin-pemimpin muslim, pemimpin-pemimpin muslim yang adil, yang menjalankan sesuai dengan kepemimpinannya, sesuai dengan tugas-tugasnya, yang di dalam tugasnya ada prinsip keadilan. Di dalam tugasnya ada prinsip keadilan. Sekali lagi saya tekankan, karena dalam Islam prinsip keadilan adalah sangat penting, terlebih bagi pemimpin yang mengurus urusan umat Islam. Dalam satu hadis, man la yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa orang yang tidak peduli dengan kebutuhan, keperluan urusan orang muslim, maka dia tidak termasuk dari kelompok orang muslim itu. Sebagian menilai hadis ini dhaif, tapi ada sebagian ulama juga yang menaikkan derajat hadis ini menjadi hasan, ya. Walhasil, dalam hadis ini kita diperintahkan untuk saling yang namanya ihtimam, ya, saling ada rasa kepedulian dengan sesama muslim, sebagaimana dalam makna yang tadi kita sampaikan, an-nasihah alillah, yaitu diantaranya adalah wa muwalat man ata'ahu, yaitu ada rasa saling peduli dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa saling peduli dengan sesama muslim, terkhusus bagi a'immatil muslimin, bagi pemimpin-pemimpin yang mengurus urusan orang-orang muslim, maka sangat ditekankan untuk adil. Ay wulatu umurihim wali wulati umurihim, bagi pemimpin-pemimpin yang mengurus urusan umat Islam. Bimakna, maksudnya adalah muawanatihim alal haqqi, membantu pemimpin-pemimpin agar menegakkan kebenaran,
membantu agar menegakkan kebenaran, memberi jalan agar menegakkan kebenaran, memberi saran dan solusi agar pemimpin kita menegakkan kebenaran, berada di atas jalan kebenaran, menyuarakan kebenaran terhadap pemimpin. Bahkan dalam Islam itu dinilai jihad. Jihad, ya, berbicara kebenaran, mengutarakan kebenaran, menyampaikan kebenaran di depan pemimpin, inda sultanin jair, merupakan jihad. Artinya di situ ada an-nasihah di hati kita. Ad-din an-nasihah. Orang yang beragama, orang yang berislam harus ada an-nasihah dalam dirinya. Ketulusan, kemurnian, ketundukan, kepatuhan, dan keikhlasan dalam hatinya. Sehingga ketika dia beragama, ketika dia berislam, ada an-nasihah. Di antaranya lillah, wali kitabillah, wali rasulillah, wali a'immatil muslimin. Dan untuk para pemimpin-pemimpin muslim harus ada kepedulian terhadap mereka. Kita bersedih kalau ada pemimpin-pemimpin kita yang tidak menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan di situ adalah bagian daripada perjuangan kita untuk menegakkan an-nasihah dalam diri kita dengan cara mengutarakan kebenaran dan memberikan nasihat, masukan kebenaran kepada pemimpin kita agar bisa berlaku adil dan berlaku benar sesuai dengan tugasnya dalam mengatur urusan umat Islam. Mu'awanatu 'alal haqqi wa amrihim wa i'lamuhum bima ghafalu anhu, dan memberitahu kepada pemimpin kita, pemimpin umat Islam, ketika dia lalai dari tugasnya, ketika dia salah dalam menjalankan tugasnya, tegur, beri nasihat. Itulah bagian daripada an-nasihah li a'immatil muslimin. Dan ingat, memberi nasihat atau memberi masukan atau memberi pelajaran atau memberi tahu itu tidak hanya dari atas ke bawah, ya. Tidak hanya dari pimpinan kepada bawahan, tidak hanya dari imam kepada makmum, tidak hanya dari yang atas kepada yang bawah, ya. Dalam Al-Quran, untuk memberikan nasihat, Al-Quran menggunakan kalimat yang di dalamnya memiliki makna musyarakah. Watawasau bil haq, saling berwasiat, saling memberikan nasihat, saling memberikan masukan baik. Berwasiat, maksud wasiat di sini adalah memberi masukan baik, memberi informasi yang baik, memberi pesan-pesan yang baik. Itu wasiat, ya. Ketika seorang ingin wafat dan dia memberikan pesan-pesan yang baik, itu artinya dia memberikan wasiat sebelum wafatnya. Itulah makna wasiat, memberi pesan yang baik, memberi pesan, masukan, informasi yang baik, ya. Dan hal ini dalam Al-Quran menggunakan kalimat yang memiliki makna musyarakah, saling, ya. Watawasau bil haqq, salinglah memberi nasihat. Nasihat dari ayah orang tua kepada anak, pun dari anak kepada orang tua. Jangan kemudian merasa jadi orang tua, anak nggak boleh menasihati orang tua, anak nggak boleh memberitahu kepada orang tua. Orang tua lebih tahu dari anak, padahal saat itu orang tuanya salah. Tidak, nasihat itu ada saling, dari atas ke bawah, dari bawah pun ke bawah, dari bawah ke atas, ya. Bukan hanya presiden menasihati rakyatnya, tapi rakyat juga bisa menasihati presiden, ya. Bukan hanya pemimpin menasihati pengikutnya, tapi pengikutnya juga bisa menasihati pemimpin, karena ada saling watawasau bil haqq, saling memberikan wasiat, pesan-pesan yang baik, nasihat-nasihat yang baik, masukan-masukan yang baik. Nanti akan kita bicara bagaimana cara, ya, sebaiknya dalam memberikan nasihat dan memberikan masukan dan memberikan arahan dan memberitahu, ya, dan memberikan pengetahuan kepada orang lain, ya. Karena ada saling ini, watawasau bil haq, ya. Bukan hanya dari atasan memberikan nasihat ke bawahan, tidak. Bawahan pun berhak memberikan nasihat kepada atasan ketika atasannya berbuat kesalahan atau khilaf, ya. Wa i'lamuhum bima ghafilu anhu, ya, memberitahu ketika pemimpinnya lalai atau salah dalam menjalankan tugasnya. Kemudian bukan hanya mengkritik, bukan hanya menasehati, bukan hanya memberikan masukan, bukan hanya memberitahu, tapi juga ada wad-du'a bis-salahi lahum. Wad-du'a bis-salahi lahum, ya. Bisa dimaknai mengajak dia kepada yang sebenarnya, yang benar.
Wahai pimpinan muslim, ya, pimpinan umat Islam, a'immatul muslimin, wahai pemimpin kami, wahai bos lah kalau dari bawahan itu, wahai atasan kami, ya, sebaiknya seperti ini. Sebaiknya mengajak kepada yang as-salah, ya. Ad-du'a bermakna mengajak, ya, mengajak kepada yang baik, ya. Daripada dari suatu kesalahan yang dia lakukan, kita ajak dia untuk melakukan yang baik. Atau ad-du'a bis-salah, kita doakan agar pemimpin kita menjadi pemimpin yang baik, bisa menjalankan amanahnya, bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ad-du'a bis-salahi lahum. Dan yang terakhir, an-nasihah adalah wa'amatihim. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, liman ad-dinu an-nasihah, liman ya Rasulullah, untuk siapa an-nasihah ini? Li'ammatihim, untuk seluruh umat Islam. Apa maknanya? Ai'amatil muslimin, untuk seluruh umat Islam. Wal muradu bihim, yang dimaksud dengan umat muslim di sini adalah man lam yakun amiran wala aliman. Kalau untuk alim, pemimpin dalam arti ulama, sudah disampaikan tadi. Kemudian bagaimana untuk umara, sudah disampaikan tadi, yaitu nasihat kita, ketulusan kita, ketundukan kita, kepatuhan kita, dan ketaatan kita kepada pemimpin kita, baik dari kalangan ulama maupun dari kalangan umara. Dan dalam makna an-nasihah itu bukan hanya ketundukan, patuh, tunduk, kemudian tulus, ya, kepada mereka, baik dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Tidak, dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah, ya. Kita lihat ayatnya. Dalam satu ayat Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Pertama, athi'ullaha, taatlah kepada Allah. Allah menggunakan kalimat athi'ullaha, taatlah kepada Allah. Yang kedua, wa athi'ur rasul, taatlah kepada Rasul. Ada kalimat athi'ullah dan athi'ur rasul. Kalimat athi'u diulangi, athi'ullah wa athi'ur rasul. Tapi untuk ulil amri, pemimpin, tidak diulangi wa ati'nya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tidak dikatakan ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ati'u ulil amri. Tidak, tapi ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Artinya, taatlah kepada Allah murni, sebenar-benarnya taat kepada Allah, karena pasti benar. Karena firman Allah, petunjuk Allah, hidayah Allah, ajaran Allah, agama yang Allah turunkan melalui Rasulullah adalah agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Hanya Islamlah agama yang benar di sisi Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mengambil agama selain Islam, maka tidak akan diterima agamanya, dan dia di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Ati'ullah, sepenuh-penuhnya taat kepada Allah. Wa ati'ur rasul, sepenuh-penuhnya taat kepada Rasul. Kenapa? Rasul tidak akan salah. Hidayah Rasulullah, bimbingan Rasulullah tidak akan menyesatkan. Ajaran-ajaran Rasulullah tidak akan menyesatkan. Wa ati'ur rasul, 100% taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Tapi ingat, terhadap ulil amri, kau lihat dulu ulil amrimu itu. Apakah ulil amrimu termasuk orang yang ati'ullah wa ati'ur rasul? Ketika dia termasuk ati'ullah wa ati'ur rasul, maka taati ulil amrimu. Itu artinya, ketaatan kita kepada ulil amri tergantung kepada ulil amrinya, apakah ati'ullah wa ati'ur rasul. Ya, perhatikan keindahan ayat ini. Ati'ullah, taatlah kepada Allah, nggak ada tawar-menawar. Wa ati'ur rasul, taatlah kepada Rasul, nggak ada tawar-menawar. Wa ulil amri, tidak ada wa ati'u ulil amri, nggak ada. Wa ulil amri, dan kepada pemimpin-pemimpinmu. Tapi dengan syarat, kalau pemimpinmu ati'ullah wa ati'ur rasul. Kenapa? Karena ketika Allah menyebut wa ulil amri, taatlah kamu kepada ulil amrimu, tidak ada kalimat wa ati'u di situ. Itu menunjukkan bahwa ketaatanmu kepada pemimpinmu bersyarat. Taatmu kepada Allah tanpa syarat, murni, setaat-taatnya, tidak ada tawar-menawar. Taatmu kepada Rasulmu murni, tidak ada tawar-menawar. Tapi taatmu kepada ulil amri bersyarat. Apa syaratnya? Kalau ulil amrimu ati'ullaha wa ati'ur rasul, maka taatlah kepada dia. Ketika ulil amrimu ati'ullah wa ati'ur rasul, maka kau juga harus ati'u ulil amri. Taatlah kepada ulil amri. Kenapa? Karena ulil amrimu sudah ati'ullaha wa ati'ur rasul. Tapi ketika ulil amrimu tidak ati'ullaha wa ati'ur rasul, jangan kau taati.
La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati makhluk yang di dalamnya kemaksiatan kepada Khalik pencipta kita. Ya, jadi ingat ayatnya itu. Jangan kemudian mentang-mentang ulil amri, oh umat Islam itu wajib taat pada ulil amri. Pokoknya harus taat kepada ulil amri, patuh tunduk pada ulil amri. Lihat dulu ulil amri yang bagaimana. Ulil amri yang wajib ditaati adalah ulil amri yang atiullah wa atiur rasul. Ya. Jadi ingat, taatlah kepada ulil amri, kemudian berikan an-nasihah kepada ulil amri. Ya, nasihat ulil amri tadi sudah disampaikan dalam kitab At-Tibyan ini, syarah daripada Arba'in An-Nawawiyah. Di antara daripada an-nasihah li aimmatil muslimin, pemimpin-pemimpin adalah di antaranya menolong, membantu dia untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, membantu pemimpin untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, membantu pemimpin untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kebenaran, prinsip kebenaran dan keadilan. Kemudian mengajak, menasihati pemimpin, memberikan masukan pemimpin ketika mereka ghafilu, ketika mereka lalai, ketika mereka lalai dari kebenaran dan keadilan, ketika mereka khilaf daripada kebenaran dan keadilan. Berikan masukan, berikan wasiat, berikan nasihat, ya. Dan kemudian ajak dia kepada kebenaran-kebenaran itu. Ajak dia, beritahu dia, ini loh yang benar, inilah yang sebaiknya. Ya. Maaf Bapak pemimpin, maaf Ibu pemimpin, maaf pemimpin kami, Anda salah. Anda salah dalam menjalankan tugas Anda. Sebaiknya seperti ini. Itu bagian daripada an-nasihah li a'immatil muslimin. Kemudian selain itu, kita doakan juga pemimpin-pemimpin kita agar diberikan ketaatan kepada Allah, diberikan taufik dan hidayah agar taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dan menjalankan amanahnya, kepemimpinannya dengan prinsip keadilan, dengan prinsip kebenaran. Kemudian wa'ammatihim, nasihat kepada seluruh umat Islam, ya, selain daripada umara dan ulama tadi. Kenapa? Karena dalam hal umara dan ulama sudah disebutkan di a'immatil muslimin, an-nasihat di a'immatil muslimin, di dalam termasuk ulama dan umara. Kemudian wa makna nasihatihim, di antara makna daripada an-nasihah li a'immatil li 'ammatihim adalah li 'ammatil muslimin adalah irsyaduhum ila ma yuslih dinahum wa dunyahum. Memberikan irsyad, memberikan bimbingan, memberikan nasihat, memberikan petunjuk kepada sesama muslim kepada hal-hal yang yuslih, yang salah, yang baik dalam hal dunia dan agama. Ini loh yang terbaik untuk dunianya, ini loh yang terbaik untuk agamanya, ini loh yang terbaik untuk dirinya, ini loh yang terbaik untuk keluarganya dan lain sebagainya. Kita ajak sesama muslim untuk melakukan, untuk berada pada as-salah, kebenaran dan kebaikan. Jadi nasihati sesama muslim, saling menasihati sesama muslim adalah bagian daripada inti kita beragama. Menasihati sesama muslim adalah inti daripada kita beragama. Tapi ada beberapa keringanan, ya. Dalam arti ada kalanya kita tidak ditekankan untuk memberikan nasihat atau memberitahu kepada orang lain sesama muslim. Nanti akan kita sampaikan kenapa, ya. Kemudian di antara makna nasihat li ammatihim atau li ammatil muslimin adalah wa amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar. Ketika seseorang memiliki ad-din an-nasihah, ya, semangat keberislaman yang tulus pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul di hatinya amar ma'ruf nahi munkar. Dia akan senang dengan yang ma'ruf, dia akan senang, hatinya akan cocok dengan ketaatan pada Allah. Seperti yang tadi, muwalat man ata'ah. Dia akan tidak ada kecocokan dengan kemaksiatan pada Allah. Hatinya tidak senang dengan kemaksiatan pada Allah. Ini yang dimaksud dengan wa mu'adat man asahu. Nah, ketika itu terjadi pada diri seorang muslim, dia adalah memiliki ad-din, dia memiliki ketulusan dalam keberagamaannya, dia memiliki kepatuhan dan ketundukan dalam keberagamaannya, maka dalam kesempatan itu dia akan beramar ma'ruf nahi munkar. Dia akan mengajak orang, menyuruh orang kepada kebaikan, dan dia akan mencegah seseorang daripada melakukan kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar juga harus dilakukan dengan ma'ruf. Amar ma'ruf bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar bil ma'ruf. Ketika kita menyuruh orang untuk beramar ma'ruf, kita menyuruh orang untuk melakukan yang ma'ruf. Ketika kita beramar ma'ruf, kita menyuruh orang untuk melakukan yang ma'ruf, maka
perintahlah, maka lakukanlah cara dengan ma'ruf. Ketika kita melarang orang daripada yang mungkar, maka cegahlah kemungkaran itu dengan cara yang ma'ruf. Jangan kita mencegah kemungkaran dengan membuat kemungkaran yang baru, dengan melakukan kemungkaran di sisi yang lain. Sama saja kita menghalangi orang dari berbuat mungkar, tapi kita sendiri melakukan kemungkaran pada sisi yang lain. Oleh karena itu, ketika kita amar ma'ruf, mengajak orang, memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan, maka dengan cara yang ma'ruf. Dan ketika kita menghindari, kita menghalangi, yang mencegah seseorang dari kemungkaran, maka kita harus mencegah dengan cara yang ma'ruf. Kemudian wa mahabbatuhu lahum ma yuhibbu li nafsihi minal khairat. Kemudian di antara an-nasihah li'amatil muslimin adalah ada rasa cinta kepada sesama muslim, dan kemudian senang apabila hal itu terjadi kepada dia dan itu terjadi kepada orang lain. Apa yang terjadi kepada dia senangi, dia pun ingin hal itu terjadi kepada orang lain. Apa yang dia tidak suka terjadi pada dirinya, dia pun tidak suka kalau hal itu terjadi kepada muslim yang lain. Terkadang kita egois. Yang penting tidak menimpa diri saya, tidak apa-apa menimpa dia. Yang penting tidak menimpa diri saya. Itu tidak ada an-nasihah dalam hatinya. Orang yang memiliki an-nasihah dalam hatinya adalah orang yang akan merasa apa yang baik bagi dirinya, dia juga ingin orang lain menerima kebaikan itu. Ketika dia tidak suka dengan sesuatu, dia pun tidak ingin sesuatu itu terjadi pada orang lain. Bahkan setiap muslim yang memiliki ketulusan an-nasihah, dia siap menanggung keburukan yang dia khawatirkan, yang dia tahu kalau keburukan ini terjadi pada orang lain itu tidak disenanginya. Maka keburukan ini diterima dan ditanggung oleh dia. Itu bagian daripada an-nasihah. Siapa di antara kita yang siap seperti itu? Biarin keburukan ini saya yang nanggung, saya yang susah, saya yang sedih, saya yang sakit. Jangan sampai saudara kita muslim yang lain yang merasakan sakit itu. Siapa yang berani berkorban seperti itu? Adalah orang yang benar-benar ada ad-din an-nasihah dalam dirinya. Siapkah kita menanggung beban ya sesama muslim agar hal itu tidak terjadi, memberatkan dan menyusahkan orang lain sesama muslim, dan kita yang menanggungnya? Nah, usahakan agar tidak memudaratkan kita dan tidak memudaratkan dia. Kalau ternyata hal itu harus terjadi, orang yang memiliki ad-dinu an-nasihah, dia akan berusaha hal itu terjadi pada diri dia. Dan ini merupakan bagian daripada sifat para sahabat Nabi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam satu firman-Nya Allah berkata, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Para sahabat Nabi memiliki sifat yang sangat mulia. Apa sifatnya? Mereka mendahulukan saudaranya meskipun dia butuh. Dia butuh dengan sesuatu ini, tapi saudaranya juga butuh, maka didahulukan saudaranya. Saudaranya pun butuh, maka diberikan saudaranya meskipun nyawa taruhannya. Meskipun nyawa taruhannya. Digambarkan ketika seorang sahabat, kalau seandainya dia berada dalam satu keadaan di mana dia kehausan, yang kalau dia tidak minum air dia akan mati, dan dia melihat saudaranya yang lain pun mengalami musibah yang sama, mengalami keadaan yang sama, dia wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, didahulukan saudaranya meskipun dia akan mati. Itulah sifat para sahabat Nabi Rasulullah SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah ketika hati kita benar-benar ada ad-din an-nasihah. Kemudian wa karahatuhu lahum ma yukrihu nafsihi minal makruhat. Begitupun sesuatu yang tidak kita senangi menimpa diri kita pun kita tidak senang kalau menimpa saudara kita yang lain. Kemudian walam yu'idil lam fi qawlihi wa amatihim li'annahum taba'un li'a'immatihim. Dalam hadis ini dikatakan wali a'immatil muslimin wa amatihim. Tidak ada kata-kata wali amatihim. Ya. Sedangkan yang lain ada liman ya Rasulullah, lillah, li Allah, lillah. Kemudian li kitabillah. Kemudian li Rasulillah, li a'immatil muslimin, dan yang terakhir wa ammatihim. Tidak dikatakan li ammatihim. Kenapa? Di sini dikatakan karena kepedulian kita kepada seluruh umat Islam sama derajatnya dengan kepedulian kita terhadap pemimpin-pemimpin kita. Artinya apa? Tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan antara penegakan kebenaran, amar ma'ruf dan nahi mungkar, baik terhadap atasan maupun terhadap sesama kita.
Jangan kemudian kemungkaran terjadi pada atasan, pada pemimpin kita biarkan karena pemimpin yang melakukan. Tapi terhadap sesama kita cegah. Tidak. Kalimat ini wali aimmatil muslimin wa ammatihim. Tidak katakan wali ammatihim, tapi wa ammatihim. Artinya posisinya sama. Ketika kemungkaran ini terjadi kepada sesama kita dan itu kita tidak senangi, kita halangi itu dari kemungkaran. Artinya nahyun anil munkar. Dan ketika kemungkaran ini terjadi kepada pemimpin kita pun harus kita cegah dan kita halangi. Begitupun kebaikan. Ketika amar ma'ruf, kebaikan ini kita ajak orang lain, saudara kita sesama kita untuk melakukan kebaikan itu pun terhadap pemimpin kita ajak untuk juga melakukan kebaikan itu. Jangan kemudian ada rasa biarkan pemimpin dia melakukan kemungkaran karena dia pemimpin kita. Tapi kalau sesama jangan, tidak, disamakan ya. Jangan dibeda-bedakan, disamakan ya. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu juga berlaku ya terhadap bawahan kepada atasan atau atasan kepada bawahan dan terlebih lagi dari atasan kepada bawahan. Kenapa? Karena mereka memiliki pemimpin ini memiliki wewenang untuk mengatur, memiliki wewenang untuk mengarahkan lebih kuat ketimbang dari bawahan ke atasan. Namun bukan berarti ketika kita berada di bawahan kita tidak berhak untuk menasihati dan beramar ma'ruf dengan yang di atasan. Tidak. Watawasau bil haq, saling memberikan wasiat, saling memberikan nasihat, saling memberikan masukan-masukan yang baik, pesan-pesan yang baik. Itulah wasiat, pesan-pesan yang baik. Nah, ini makna daripada ad-din an-nasihah yang terdapat dalam hadis Arba'in an-Nawawiyah. Ya, saya ulangi baca redaksi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Ad-din agama adalah an-nasihah. Apa itu an-nasihah? Ketundukan. Apa itu an-nasihah? Ketulusan. Apa itu an-nasihah? Kemurnian. Apa itu an-nasihah? Ikhlas. Tidak ada campur motif-motif yang lain ya. Tujuan-tujuan yang lain murni ya. Untuk siapa ketulusan itu wahai Rasulullah? Qulna, kami berkata, ya Rasulullah, liman? Untuk siapa an-nasihah itu? Qala, Rasulullah menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga penjelasan dapat kita temukan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi ya, dalam kitab At-Tibyan di antara makna ad-dinu an-nasihah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, itu juga menyangkut daripada ikramu qari'ihi wa talibihi, adalah memuliakan orang yang memiliki hubungan erat dengan kitabullah, orang yang memiliki erat dengan nasab dengan Rasulullah, orang yang memiliki erat dengan ketaatan pada Allah. Apa maksudnya lillah? Nasihat, ketulusan kita kepada Allah juga termasuk ketulusan kita dalam arti kepada cinta kita kepada orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan Allah, yaitu sulaha min ibadillah, orang-orang saleh daripada di antara hamba-hamba Allah. Maka hormati orang-orang saleh, muliakan orang-orang saleh, dan jangan sakiti orang-orang saleh. Kenapa? Boleh jadi di antara orang saleh itu ada yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali min auliyaillah. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti waliku, maka aku yang akan mengangkat bendera perang dengannya. Jadi hati-hatilah dengan hamba-hamba Allah. Oleh karena itu, di antara an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, sesama muslim, sesama mukmin harus saling husnudzan bahwa di antara kita semua adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada sedikit pun keinginan untuk menyakiti sesama kita. Tidak ada keinginan sedikit pun untuk menzolimi sesama kita. Ketika ada keinginan untuk menzolimi saudara kita yang muslim, akan terpatri dalam hati kita. Kita takut orang yang akan kita zolimi adalah wali min auliyaillah, orang yang dicintai Allah, adalah orang saleh. Ketika ada keinginan untuk menzolimi di antara saudara kita yang sesama muslim, ada kekhawatiran di hati kita. Saya takut orang ini yang akan saya zolimi adalah orang saleh. Ketika ada keinginan kita ingin mencurangi, ya menyakitin, mencurangi dan lain sebagainya terhadap sesama kita,
akan muncul di hati kita. Khawatir orang yang akan kita sakiti adalah orang saleh, dan kalau orang saleh yang kita sakiti, Allah yang marah. Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Itu di antara makna ad-dinu an-nasiha lillah wali kitabihi, dan orang-orang yang aqarihi, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang Al-Quran sudah ada di hatinya. Qulubuhum masahifuhum, hati mereka sudah menjadi mushaf Al-Quran. Kenapa? Ingatannya sangat kuat. Dia sudah menghafal Al-Quran dan ingatannya sangat kuat, seolah-olah mushaf ada di hati dia. Qulubuhum masahifuhum. Terhadap orang yang seperti ini, hati-hati, jangan kita sakiti. Itu bagian daripada ad-din an-nasihah, menghormati orang yang memuliakan Al-Quran, baik dia membacanya, dia mempelajarinya, dia menghafalnya, apalagi dia mengamalkannya. Kemudian juga watalibihi, orang yang belajar terhadap Al-Quran. Hati-hati dengan pelajar-pelajar Al-Quran. Itulah makanya orang dulu pernah menasihati kepada kita, hati-hati, santri itu keramat. Ya, bahkan doa santri sangat diharapkan oleh masyarakat ya, di mana-mana ketika suatu kampung ada hajatan, ada acara dan lain sebagainya, biasanya santri diundang untuk turut mendoakan. Kenapa? Karena ada menjadi di benak masyarakat bahwa doa santri sangat dekat dengan Allah, dan rasa takut kalau misalnya menyakiti seorang santri, ya. Bahkan santri itu seolah sangat dimanja, ya. Di mana ada pesantren, kemudian orang dulu itu di mana di kampungnya ada pesantren, biasanya santrinya keluar dari pesantren itu sangat dihormati oleh tetangga-tetangga pesantren. Kenapa? Karena mindset pada masyarakat kampung, santri adalah orang yang keramat, ya. Ini ternyata di antara dari nasihat yang ada dalam diri seorang yang beragama. Kemudian wa irsyaduhu ila maslahatihi, mengajak kepada kebaikan, warifqu bihi, berlemah lembut dengannya, wa musa'adatuhu ala talabihi bima amkanahu, membantu sebisa mungkin, wa ta'allufu qalbi talib, ya, menyenangi hatinya. Kemudian wa ayyakuna samhan bi ta'limihi fi rifqin, dan ketika kita mengajarnya, maka mengajarlah dengan sebaik-baiknya dan sebaik-baiknya, selembut-lembutnya, wa mutalattifan, ya, dengan selembut-lembutnya, wa muhridan lahu ala ta'allum, ya, dan menganjurkan terus, ya, untuk agar dia senantiasa nasihat, memberikan senantiasa semangat, ya, memberikan motivasi, ya. Itu diantara dari ad-dinu an-nasiha kepada seorang pelajar atau seorang yang sedang mempelajari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang bagaimana ketika dalam hal memberikan nasihat kepada orang lain? Apakah kemudian kita harus berkewajiban secara paten, ya, secara harus, gitu, menasihati orang? Selagi, ya, para ulama mengatakan kita berkewajiban mengajari orang, kita berkewajiban mengirsyad orang, memberikan arahan kepada yang terbaik, beramar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan jalan yang baik, jalan yang benar, mengarahkan kepada jalan yang benar. Itu kewajiban setiap muslim, membantu saudaranya agar berada di jalan yang benar, membantu sesamanya agar berada dalam kebenaran, agar tidak terjatuh dalam kesalahan, tidak terjatuh dalam kemaksiatan, dan tidak terjatuh dalam jurang dosa. Kewajiban setiap muslim memberikan nasihat, kewajiban setiap muslim untuk memberikan irsyad, membimbing, kewajiban setiap muslim untuk memberikan pengajaran, ya. Saya tidak punya ilmu apa-apa. Apa yang kamu punya, ajari. Apa yang kamu bisa, ajari. Pasti setiap orang, likulli syai' maziyah, pasti punya kelebihan. Apa kelebihannya? Ajari. Dan arahkan kelebihan yang kamu punya, ajari orang lain untuk dengan kelebihan itu menjadi benar. Kamu punya ilmu apa? Kamu punya ilmu misalnya ilmu A, ilmu B, ilmu ini dan sebagainya. Ajari dengan ilmumu itu. Dengan ilmu itu dia mengenal Allah. Dengan ilmu itu dia takwa kepada Allah. Dengan ilmu itu dia bisa menghindari daripada kemaksiatan dan perbuatan dosa. Dengan ilmu itu dia bisa menghindari daripada kejahatan dan keburukan. Dengan ilmu itu dia bisa menambah semangatnya dalam beribadah. Apapun kelebihanmu, ajari. Saya punya
keahlian dalam komputer, maka ajari orang lain untuk pandai bisa mengoperasikan komputer dengan mengarahkan dia menjadi takwa kepada Allah. Dia jadi mengenal kebesaran Allah, digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk dakwah, digunakan untuk mengajak orang lain kepada kebaikan dan sebagainya. Ya, kelebihanmu ajarkan kepada orang lain dan arahkan. Dengan kelebihan itu dia lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dan akan mengajak orang dengan kelebihan itu untuk pada jalan yang kebaikan. Tetapi dalam hal mengajari orang lain, dalam hal menasihati orang lain, dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar, ada sebagian syarat ketika terjadi sesuatu ini, maka gugurlah kewajiban kita. Di antaranya adalah ketika dikhawatirkan bahaya terjadi pada diri kita, kita wajib beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kita menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, kita mengalami suatu hal yang bahaya. Kita bisa mengalami suatu hal yang merusak atau merugikan kita, ya, baik dari din kita, ya, baik dari nafs kita, baik dari mal kita, baik dari nasal kita, air kita, ya, maupun akal kita, ya. Kenapa? Karena kita berkewajiban menjaga hifzul din, hifzul nafas wal ird, hifzul nasal, hifzul mal, ya, hifzul akal. Nah, karena kita berkewajiban menjaga hal itu, maka seandainya kita beramar ma'ruf nahi mungkar dan itu membahayakan nyawa kita, membahayakan harta kita, membahayakan keluarga kita, maka di situ kita gugur daripada kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar demi menjaga jiwa, nyawa kita, menjaga keluarga kita. Begitupun dalam hal ta'lim, ya, ketika kita mengajar orang lain, berkewajiban kita berdakwah. Setiap orang berkewajiban berdakwah, setiap orang berkewajiban mengajak, setiap orang berkewajiban mengajarkan. Tetapi ketika orang yang kita ajari tidak senang diajari oleh kita, orang yang kita ajari nggak terima kalau kita yang ngajari, orang yang kita ajari tidak akan menerima masukan yang kita ajari, maka akan sia-sia pengajaran kita. Kita sudah tahu, seandainya kita yang ngajari dia, si A, maka si A tidak akan terima pengajaran dari saya. Kalau kita dakwah, ngajak kepada si A, kepada jalan kebenaran, kepada jalan Allah, kepada dakwah, kepada fisabilillah, kepada kebenaran, dakwah mengajak kepada kebaikan, dia tidak akan menerima dakwah saya. Justru akan berontak dan semakin menunjukkan ketidakbaikannya. Maka dalam hal itu gugur kewajiban kita untuk berdakwah kepada dia, mengajarkan dia. Tetapi kita carikan orang lain yang bisa diterima dakwahnya oleh dia. Dalam hal ini, ya, perlu juga kita garis bawahi, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ta'allama wa 'allama. Kewajiban pertama adalah belajar, baru kewajiban kedua adalah mengajar. Berarti di antaranya maksud isyarat ini adalah penekanannya adalah belajar, ya. Terkadang ada kasus, ya, ada kasus di beberapa kejadian, ya, bagi seorang mubaligh atau dai, dia ketika berdakwah, ya, di kampungnya tidak diterima oleh masyarakat kampungnya, dia tidak akan diterima, ya, tidak akan diambil pengajarannya, ilmunya, sia-sia, ya, tidak warga kampungnya tidak welcome dengan dia. Maka dalam hal seperti itu bukan lagi kewajiban dia untuk berdakwah di kampung itu, ya. Dan tidak berdosa dia ketika tidak berdakwah di kampung itu. Kenapa? Karena penekanannya adalah kewajiban menuntut ilmu. Yang wajib adalah yang belajar, ya, yang belajar, ya. Kemudian ketika dia mau belajar, baru kewajiban kita mengajar. Ketika yang belajar sudah menolak, sudah tidak ada kemungkinan kita untuk ajari, sudah nggak mau, menolak dan sebagainya, maka kewajiban mengajar kita sudah terputus, sudah selesai, ya. Kita kewajiban mengajar. Tapi orang yang kita ajari nggak mau, misalnya menutup diri dan lain sebagainya, maka sudah gugur kewajiban kita untuk mengajar dan lepas tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini banyak kejadian. Terkadang bagaimana saya mau berdakwah di kampung saya, tapi orang-orang kampung saya tidak terima kalau misalnya tidak senang dengan dakwah saya, ya, tidak terima dengan kalau saya yang berdakwah, kalau saya yang mengatakan selalu didustakan, ya, mereka tidak percaya dan sebagainya. Maka dalam hal seperti itu gugur sudah kewajiban Anda, ya. Kenapa?
yang benar, apa yang diutamakan, yang diprioritaskan adalah mereka yang tidak tahu untuk mencari tahu, mereka yang jahil, yang bodoh untuk mencari ilmu, mereka yang tidak paham untuk mencari pengetahuan. Ya, dalam satu bait dalam matan Zubat, ya, satu bait dikatakan, man lam yakun ya'lamu dha fal yas'ali, yang nggak tahu nanya, yang nggak tahu nanya. Nah, kita seorang dai, mubarik dan sebagainya, ketika ada orang mau belajar, baru di situ dia kewajiban mengajar. Kenapa? Karena ada orang bertanya, maka jawab, beritahu. Ya, man katama an ilmin, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Ya, jangan sampai termasuk orang yang ketika ditanya ilmu kemudian dia menyembunyikan, dia diminta untuk mengajari tapi dia tidak mau mengajari, uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Ya, jadi prioritas pertama adalah belajar, ya, kemudian baru mengajar. Artinya jangan kemudian kita terus paksakan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, paksakan untuk berdakwah, padahal nyawa kita terancam, padahal harta kita terancam, padahal keluarga kita terancam. Ya, dalam hal seperti itu gugur sudah kewajiban kita. Ya, begitu juga Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, la tu'tiyanna ar-ra'ya man la yuriduhu wala anta mahmud wala ra'yu nafi'uhu. Jangan kau berikan ilmumu kepada orang yang tidak mau. Jangan kau berikan ilmumu, pengajaranmu kepada orang yang tidak mau menerima ilmumu, tidak mau menerima pengajaranmu. Wala anta mahmud wala ra'yu nafi'uhu. Engkau tidak akan menjadi orang yang terpuji. Kalaupun kau paksakan, kau tidak akan terhormat, nggak akan terpuji. Wala ra'yu nafi'uhu, dan ilmu yang kau berikan akan sia-sia, ditolak mentah-mentah, tidak akan diterima. Pengajaranmu akan ditolak dan tidak diterima. Ya, itu Imam Asy-Syafi'i mengatakan, la tu'tiyanna ar-ra'ya, jangan kau berikan ilmumu, jangan kau berikan pengajaranmu, man la yuriduhu, kepada orang yang tidak mau dengan pengajaranmu, kepada orang yang tidak menginginkan ilmumu. Wala anta mahmud wala ra'yu nafi'uhu, engkau tidak akan menjadi orang yang terpuji kalau andai saja kau paksakan, dan ketika kau paksakan, ilmumu pun tidak akan bermanfaat. Wala ra'yu nafi'uhu, ilmu yang kau ajarkan pun akan sia-sia, percuma, ditolak tanpa ada manfaat. Itu apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Begitu juga Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan bahwa ajari orang lain dengan ilmu yang kau punya. Tapi ketika orang yang kau ajari itu menolak, ya, orang yang ingin kau ajari dia sudah menolak dari ilmumu, maka stop, ya, hentikan, ya, karena tidak ada manfaat dari ilmu yang kau ajari kepadanya. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.